Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamilah Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-Kaf Zain bin Ibrahim bin Zain bin Zuhair. Inna Allah yataghashaw bi rahmati wa li darajatihim fil jannah. Yanfa'una bihim wa bi jami'i ulumihim fid daraini. Amin. 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 Allah amin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmadullaha alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala man unzila ilaihil Qur'an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya, sebelum lebih lanjut, mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing, sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesungguhnya dalam agama itu begitu banyak kemudahan atau betapa pemurahnya Allah, bahwa seseorang yang apabila dalam kondisi tertentu atau dianggap berat untuk dirinya, maka di situ akan ada rukhsah, keringanan-keringanan yang diberikan dalam agama atau diturunkan oleh Allah aturannya untuk orang tersebut mendapatkan sebuah keringanan. Contoh yang selama ini sudah kita pahami bersama, orang ketika melakukan perjalanan dianggap kerepotan kalau dia kemudian melaksanakan sholat sebagaimana biasanya. Jadi di perjalanan ini dianggap perjalanan itu membuat dia repot gitu nah. Kalau dia harus sholat sebagaimana sholatnya dia waktu tidak melakukan perjalanan itu, maka diberilah kemudahan boleh menjamak dan mengqasar. Nah begitu pula ternyata orang yang dalam keadaan sakit dianggap orang yang sakit ini tentu payah kalau dia harus melaksanakan sholat seperti orang yang sehat. Maksudnya kayak kita normal begini. Lalu waqtar al-Imam an-Nawawi wa ghairuhu jawazahu
Imam Nawawi dan beberapa ulama lainnya di dalam mazhab Imam Syafi'i memilih untuk boleh ternyata orang yang sedang sakit juga melakukan jamak sholatnya. Zuhur, dia sholat, selesai dari sholat zuhur itu dia boleh untuk langsung lanjut dengan sholat asar. Langsung lanjut sholat asar. Setelah itu karena dia sakit, dia langsung beristirahat saja. Kan orang sakit biasanya lebih banyak istirahat atau mungkin lebih banyak tidur begitu. Nah, akan dianggap merepotkan dirinya. Bila zuhur dia bangun, nanti asar dia harus bangun lagi. Maka dalam agama ini, khususnya dalam pandangan fikih mengenai aturan itu, ternyata bisa saja dijamak. Sholatnya tidak perlu repot untuk sholat berulang kali di waktu-waktunya itu. Ya khususnya sholat yang bisa dikumpulkan gitu. Namun memang mereka sepakat untuk jumlah rakaatnya tidak ada tuntunan dikurangi. Artinya apa? Tidak ada kasar. Kalau jamak boleh. Sederhananya begini sudah. Mohon maaf bukan kita memudah-mudahkan lah. Tapi ya seperti itu dalam bahasa agama. Suatu saat atau besok-besok Bapak Ibu ada yang mengalami sakit, maka boleh untuk sholatnya digabungkan. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya itu. Tanpa harus sholat maghrib bangun. Habis itu baring lagi. Nanti pas giliran isya harus bangun lagi. Sudah tidak perlu bangun waktu maghrib. Setelah itu lanjut langsung sholat isya saja. Padahal waktu isya belum tiba gitu nah. Ya karena tadi dimajukan sholatnya jamak takdim. Lalu dhabitul maradil mubih lil jam'i, standar sakit yang kemudian boleh untuk menjamak itu adalah antal haqqahu masyaqqatun syadidatun idza shalla kulla salatin fi waqtiha. Sakitnya memang agak berat. Kalau sakit keuangan saja tidak masuk. Tidak berlaku. Kebetulan belum gajian, sakit itu, lalu zuhur lalu asar langsung tidak berlaku. Atau sakitnya memang ringan sebetulnya. Saya beberapa hari yang lalu mengalami sakit tidak terlalu berat, tapi sudah merasa kesulitan kalau bangun sholat zuhur, setelah itu berbaring, pas asarnya tuh sulit sekali karena tersentuh air dingin ataupun perasaan memang meriang gitu, maka kita bisa merasakan sebetulnya bahwa di sini tidak ada disebut secara khusus batasan persisnya, cuman disebut memang diri orang itu merasa berat dengan sakitnya itu. Kan macam-macam juga jenis penyakit itu. Tapi pada intinya orang yang sakit itu boleh saja kalau dia hendak menjamak sholatnya. Memang ulama ini terbagi jadi dua untuk masalah jamaknya. Ada yang hanya jamak takdim, maksudnya begitu zuhur sudah sholat langsung sama asar. Ada yang kedua pendapatnya, nggak apa-apa kok orang sholat zuhur kita nggak sholat karena payah bangun misalkan, menggigil, biar aja dulu dosa aja sholat gitu nah. Kapan bangunnya? Tunggu asar aja. Berarti jamak takhir.
Ternyata boleh begitu, bisa saja. Kan selama ini yang kita tahu bisa menjamak sholat tuh orang yang sedang di perjalanan. Nah kalau itu jelas. Nah ternyata lebih jauh daripada itu. Bisa untuk menjamak sholat juga meskipun di rumah saja orangnya ini. Tidak kemana-mana tapi dalam kondisi sakit. Nanti atau dulu pernah kita sampaikan bahkan sebetulnya ada yang lebih jauh daripada itu lagi. Boleh menjamak sholat ketika hari hujan. Wah cocok ini. Nah, tapi dulu sudah kita sampaikan lah. Hujan yang di sini ini kalau untuk hari hujan artinya rata-rata orang kita hampir tidak memenuhi syarat untuk hujan kalau masalah hujan, tapi hadis tentang bolehnya menjamak ketika hujan itu ada gitu nah. Dan aturan dalam fikih memang boleh aslinya. Nabi sendiri memberikan tuntunannya. Jadi kalau hujan itu satu, sholatnya di masjid, bukan yang sholat di rumah. Ini sudah sholat di rumah, gerimis saja lagi hujannya, jelas tidak masuk. Ini satu, sholatnya harus di masjid, yang boleh menjamak itu untuk hujan lah. Kedua, hujannya harus hujan yang deras. Kayak hari Rabu kapan dulu yang sampai banjir-banjir itu. Nah itu deras kayak gitu. Yang ketiga, berangkat menuju masjidnya harus payah. Berdarah-darah baru sampai ke masjid. Nah bila begitu boleh menjamak. bila hari hujan berangkat pakai motor, ada mantelnya atau jas hujan atau bawa payung, jalannya sudah dicor, atau pakai mobil bahkan, tidak ada kebolehan menjamak. Lah jangan salah paham bahwa memang boleh menjamak sholat ketika hujan dengan tiga syarat yang harus terpenuhi. Satu tadi sholatnya di masjid, yang kedua hujannya deras, yang ketiga harus berdarah-darah dulu baru sampai masjidnya. Bila itu terpenuhi, berarti bisa menjamak. Dan jamaknya pun dia harus jamak takdim. Tidak bisa jamak takhir karena jangan-jangan hujannya berhenti kalau nunggu asar. Jadi harus hujannya yang di awal gitu. Tapi makanya untuk masalah hujan ini kelihatannya kita tidak lagi berjumpa dengan kondisi itu. Kalau dulu tuh kan riwayatnya gini, hujan, sahabat ini turun, beberapa kali dia terjatuh. Saking sulitnya perjalanannya dia menuju masjid itu. Nah oleh Nabi dengan melihat kondisi orang ini kata Nabi, langsung saja engkau sholat zuhur sudah sama sholat asar. Biar nanti tidak repot lagi. Nah begitu hari ini kan kita tidak lagi mengalami kondisi yang demikian. Jadi kembali kalau masalah untuk sakit tadi itu insya Allah mungkin masih bertemu kita, masih mengalami beberapa sakit yang kan ada juga sakit yang payah, dingin sekali ketika tersentuh air gitu. Nah ini kan repot dia kalau dia sholat zuhur, wudhu, nanti pas asar dia wudhu lagi sementara dia begitu tersiksa ketika tersentuh air karena menggigil terlalu dingin. Nah yang begitu tuh sudah masuk kategori sudah jamak saja sholatnya. Wudhu sekali aja wudhunya, langsung sholat zuhur dilanjut dengan sholat asar. Ini bagian daripada kemudahan yang ada dalam agama ini. Bahwa agama ini sekali lagi dia datang dengan memahami kondisi atau keadaan manusia pemeluk agamanya itu. Dan banyak hal nanti dalam Islam
keringanan-keringanan yang diberikan bagi orang-orang tertentu atau yang mengalami kondisi-kondisi tertentu. Lalu yang kedua, ini lompat ke pembahasan lain, sekedar mengingatkan saja kalau kita lihat kalendernya itu tanggal 1 Dzulhijjah rasanya hari Kamis yang akan datang. Ya, ini kan hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis tanggal 29. Oh, hari Rabu ya? Hari Rabu. Oh, hari Rabu yang akan datang itu 1 Dzulhijjah. Ya. Nah, ketika hari Rabu yang akan datang itu, Bapak Ibu yang sudah niat ingin kurban, maka sudah menahan diri, tidak wajib menahan diri untuk tidak dulu sementara waktu memotong kuku, memotong rambut, ataupun menghilangkan bulu-buluan yang ada di badannya. Statusnya sunnah, tidak wajib. Hari Rabu yang akan datang. Kalau Rabu berarti malam Rabunya sudah berlaku, mulai maghrib. Selasa malam Rabu. Berarti Selasa yang akan datang pas malamnya, pas maghrib, itu nah malam Rabu itu yang akan berkurban, yang sudah niat hendak melaksanakan ibadah kurban. Adapun yang tidak ada niat ya atau tidak berkurban tentunya ya tidak masalah. Tidak perlu kayaknya saya enggak motong kuku dulu. Kenapa? Ini sudah masuk 1 Dzulhijjah. Oh bagus, berkurban kalian? Enggak juga, Bang. Nah, ini tidak berlaku. Bukan orang itu yang diminta lah. Ya, tapi sifatnya sekali lagi tidak wajib. Hanya sunnah, dalam arti seandainya tetap dipotong pun kuku ataupun rambutnya ataupun bulu-buluan yang ada di badannya dibersihkan, sama sekali tidak mengapa. Artinya tidak akan merusak ibadah kurban yang akan dilakukan nanti. Makanya statusnya bahasanya adalah sunnah, kalau bisa. Lalu yang terakhir, ini sebagai tambahan saja juga, bahwa saya menemukan dalam tafsirnya wal fajr walayalin asyr itu demi waktu fajar dan demi waktu malam yang 10. Nah, kata-kata malam yang 10 ini ternyata beberapa ulama justru menafsirkan beberapa perbedaan. Ada yang menyebut 10 terakhir Ramadan maksudnya. Tapi ternyata banyak juga yang menafsirkan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Berarti kalau kemudian kita memilih pendapat itu, artinya ketika masuk 1 Dzulhijjah ya, kalau kita lihat di kalender itu Rabu tadilah malam Rabu yang akan datang itu, sampai 10 hari berikut ke depan itu adalah malam-malam mulia dia. Yang mau melatih diri, membiasakan diri melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, bagus minimal di malam-malam itu coba gitu nah. Atau amalan-amalan ingin banyak dilakukan, usahakan di malam-malam itu jangan terlewati. Karena saya mendapati banyak sekali ulama yang memahami yang dimaksud di ayat malam yang 10 itu adalah malam 10 pertama bulan Dzulhijjah itu. 1, malam 2, malam 3, malam 4 sampai nanti malam Id, malam hari rayanya itu. Itu kan malam ke-10 terakhir tuh. Jadi 10 malam pertama itu ternyata dia istimewa sekali dibandingkan malam-malam lainnya. Sebagian yang lain menafsirkan yang dimaksud malam 10 ini adalah malam 10 terakhir Ramadan. Sekarang kita gabung aja dua pendapat itu. Artinya 10 malam itu yang istimewa kalau ada 2, 10 terakhir Ramadan dan 10 pertama bulan Dzulhijjah.
Makanya tadi ini bagian tambahan saja sifatnya. Mudah-mudahan bagi yang sudah terbiasa dengan amalan-amalan ataupun kemudian tahajud, sholat malam ataupun kebaikan lainnya di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini lebih lagi melakukan kebaikan itu. Nah, karena kalau Dzulhijjah itu memang istimewanya dia di awal, di 10 pertama itu gitu. Ya selain siang harinya istimewa, tapi kalau dia dibandingkan antara malam dengan siangnya, dia lebih dahsyat malamnya gitu. Makanya ini sekali lagi sebatas informasi mengingatkan ke kita untuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Baik, mungkin itu sekilas sebagai pengantarnya. Seperti biasa, silakan kepada jamaah, Bapak atau Ibu, ada yang ingin ditanyakan terkait pembahasan kita tadi, atau mungkin beberapa hal lainnya di luar dari tema materi, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah sholat berjamaah tadi, sholat yang dijamak itu seandainya ada yang sakit itu tidak bisa melaksanakan sholat 1 kali 24 jam mungkin. Jadi kalau seandainya itu ada waktu yang agak ringan, tidak sakit gitu, bisa ambil wudhu pada waktu zuhur, itu apakah bisa dijamak sampai subuh, sampai sholat subuh? 5 waktu, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini namanya jamak plus. Karena 5 waktu langsung dilakukan. Baik, jadi begini. Dulu sudah pernah kita sampaikan, orang sakit tuh kira-kira wajib nggak sholat? Wajib. Atau begini pertanyaannya, kita nih jadi wajib sholat kenapa? Karena kita orang Islam. Selain kita Islam, kita berakal, betul. Karena kita telah dewasa dan kita bukan orang yang sedang haid ataupun nifas. Bila 4 itu selalu ada pada diri kita, bagaimanapun sholat itu pasti wajib, gitu nah. Bagaimanapun keadaannya, ya kan tadi tidak ada di situ masalah sakit. Nah, itu yang harus difahami dari awal, bahwa sakit itu bukan sesuatu yang membuat boleh untuk tidak sholat gitu. Palingan nanti memang dirinya tidak bisa lagi karena saking payahnya sakitnya gitu nah. Tapi kalau bicara wajib ya tentu saja wajib begitu. Jadi tidak ada istilah wajibnya kemudian tidak lagi kewajiban itu berada pada dirinya, tidak. Nah, lalu tadi yang ditanyakan, anggap saja sakit orang ini cukup serius ataupun parah. Begitu dia terserang penyakit itu, dia benar-benar merasa kesakitan, datang waktu sholat benar-benar tidak mampu sama sekali untuk melaksanakan sholat. Lalu ternyata beberapa saat setelah itu mulailah ada ringan atau sudah mulai bisa menahan diri sehingga ingin melaksanakan sholat. Akhirnya di waktu zuhur misalkan dia sempat tertinggal 5 waktu. Bisakah dia jamak? Kalau bahasanya bukan jamak, namun statusnya qadha. Tapi pada intinya sama, dia mengerjakan semua sholat itu. Nah, jadi betul, cuman bahasanya bukan jamak. Karena ini kalau jamak itu dia dianggap sholat di dalam waktunya dan pahalanya masih sempurna, utuh. Adapun kalau sudah sifatnya qadha, maka yang pertama tentu sholat ini sudah di luar, melewati waktu yang sudah ditentukan itu. Yang kedua,
secara nilai pahala dia sebetulnya tidak lagi sama gitu. Pahalanya lebih, kalau hitung-hitungan lebih ringan, lebih kecil jadinya gitu. Nah, tapi kalau kewajibannya terpenuhi, artinya ya solusinya nanti memang hanya dengan qada orang yang begitu, hanya dengan qada lah, artinya dan wajib begitu qada yang harus dilakukannya. Jadi mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh begitu, ya benar. Jadi namanya bukan jamak, bukan lagi jamak, namanya saja. Secara prosesnya ya tetap sama, dikerjakan 5 waktu dalam satu momen itu gitu. Misalkan habis zuhur, dalam waktu itu semua sholat dikerjakannya. Tapi sholat yang mana? Sholat yang sebelumnya sempat terlewatinya, betul. Nah, bukan sekadar bisa, hukumnya wajib begitu. Apa sholatnya itu dijamak gitu. Berarti dimajukan semuanya. Iya. Iya. Ya, jadi tadi saya sampaikan yang di qada ini adalah yang tidak terkerjakan, terlewati sudah waktunya. Adapun yang belum datang tidak bisa, bahasanya kita menghutangi Allah duluan. Nggak bisa. Ya, nabung lagi semangatnya dan masih wah ini kayaknya tambah parah sakit berikutnya ini. Sebelum benar-benar parah, sholat aja dulu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Alhamdulillah selesai. Habis ini mau sakit parah santai aja lagi. Karena sudah dikerjakan duluan, tidak bisa. Makanya yang satu-satunya yang boleh sholatnya tergeser itu ketika boleh jamak, itu aja. Itu pun coba perhatikan, yang boleh dimajukan itu asar ke zuhur, maghrib, isya ke maghrib. Tidak boleh maghrib ke asar, apalagi subuh ke isya. Nggak bisa. Jadi artinya tidak asal main majukan sendiri gitu. Nah, kenapa ini boleh? Karena aslinya zuhur dan asar itu kalau ibaratnya pakai kotak, mereka tuh dalam satu kotak yang sama. Cuman ada 2 sholat di situ. Ngerti lah? Misalkan ini ilustrasinya aja. Setiap sholat tuh punya kotak-kotaknya masing-masing. Nah, zuhur dan asar ini mereka tergabung dalam satu kotak yang sama. Tapi 2 sholat di dalam itu, makanya dia boleh maju mundur karena dia masih dalam satu kotak yang sama gitu. Nah maghrib isya itu sama gitu juga. Makanya kan nanti di Al-Quran itu sempat tersebut bahasanya adalah sholat itu seolah-olah kayak 3 waktu aja gitu. Karena aslinya kotaknya 3 aja. Di dalam kotak yang pertama itu zuhur asar, di dalam kotak yang kedua maghrib isya, di kotak yang ketiga subuh sendiri. Makanya dia nggak bisa kemana-mana karena di dalam kotaknya itu bayangannya gitu. Nah maksudnya ilustrasinya biar mudah difahami oleh kita. Padahal maghrib dengan asar tuh loh dekat. Tapi karena dia memang bukan kelompoknya itu, dia nggak bisa lompat ke situ gitu. Nah begitu juga asar ditaruh ke maghrib nggak bisa karena bukan temannya dia gitu. Nah jadi tidak bisa kalau kemudian dijamak lebih awal. Tidak bisa. Justru yang bisa itu adalah qada ketika sudah sebelumnya terlewati, tertinggal seperti itu. Anggi, boleh? Silakan. Ibu-ibu ada? Ibu-ibu mic-nya gimana? Ibu-ibu juga ada atau ke mic-nya mati. Baik, berhubung mati mic. Oh ada cadangan. Nanti dari beliau juga ada, iya. Sekalian dari sini dulu baru nyebrang ke sana nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz dalam kondisi sakit
yang tidak memungkinkan kita untuk kena air atau berwudu, maka kita bertayamum. Nggih. Sedangkan di situ kita akan melaksanakan menjamak sholat kita. Di dalam tayamum itu hanya 1 kali pelaksanaan atau 2 kali. Karena ada misalnya ya. zuhur dengan asar. Nah Iya. itu tayamumnya 2 kali atau 1 kali saja. Itu saja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, itu penting sekali. Nah, jadi ginilah. Tayamum itu bukan sepenuhnya menggantikan wudhu, tapi dia hanya ibaratnya pengganti sementara, dan kemampuan tayamum tidak sehebat kemampuan wudhu. Itu bahasanya saya biar bisa difahami. Jadi gini, saking ringannya tayamum itu, ternyata dia sebagaimana yang ditanyakan, dia hanya berlaku untuk 1 sholat. Dengan kata lain, kalau sholatnya dijamak, itu kan sholatnya 2 berarti, zuhur sama asar, maka wajib tayamumnya juga harus 2. Jadi tayamum, sholat zuhur, niatnya jamak dengan asar. Selesai sholat zuhurnya tidak bisa lanjut asar, tapi tayamum lagi yang kedua, baru habis itu lanjut asarnya. Atau tidak menjamak, kebetulan tidak ada air, mau sholat zuhur kayak biasa, atau maghrib aja, maghrib kan dekat ke isya. Tidak ada batal orang ini, buang angin tidak ada melakukan hal yang membatalkan. Datang waktu isya, begitu hendak sholat isya, dia wajib tayamum lagi. Kalau wudhu kan ya selama tidak batal, wudhu itu berlaku terus. Kita wudhu misalkan jam 1 siang sholat zuhur wudhu, alhamdulillah habis itu tidak ada batal. Sampai azan asar, langsung sholat asar tanpa wudhu lagi, ya tidak ada masalah. Karena wudhunya masih berlaku. Habis asar mungkin kita di masjid saja, baca zikir, baca Quran misalkan sampai azan maghrib. Langsung sholat maghrib, sah, tidak ada masalah. Habis maghrib, waktunya tidak terlalu jauh ke isya, kita tunggu sampai azan isya. Sholat lagi isya, wudhunya waktu zuhur tadi, untuk sholat ini maka tidak ada masalah. Tapi tidak berlaku untuk tayamum. Makanya tayamum tuh niatnya kan begini. Sengaja nawaitu tayammuma listibahati sholat. Sengaja saya bertayamum agar boleh melakukan sholat. Beda dengan wudhu kan. Sengaja saya wudhu menghilangkan hadas kecil. Enggak ada tayamum tuh sengaja saya wudhu menghilangkan hadas kecil, enggak. Sengaja saya tayamum untuk menghilangkan hadas kecil, enggak. Tayamum tuh sengaja saya tayamum agar bisa melakukan sholat. Sifatnya seperti itu aja. Jadi kemampuan tayamum ini tidak sehebat memang wudhu. Nah, dia berlaku untuk 1 sholat saja. Sholat wajib lah, adapun sholat sunnah boleh beberapa kali, tidak ada masalah. Misalkan kayak kita tayamum waktu sholat maghrib. Sholat sunnah sesudah maghrib bisa dilakukan. Nggak usah tayamum lagi. Cuman untuk sholat isyanya nggak bisa. Wajib tayamum kembali gitu nah. Dan tayamum ini rentan batal dia. Maksudnya rentan batal tuh bisa jadi tidak lagi berfungsi tayamum itu. Habis dia tayamum, masuk masjid, hujan harinya deras. Ini hilang langsung yang tayamum yang di badannya. Dia wajib keluar untuk wudhu. Kan tadi dia kenapa mau sholat maghrib nggak ada air. Akhirnya tayamumlah dia. Selesai dia tayamum, masuk masjid untuk sholat maghrib. Sekalinya hujan harinya. Maka tayamum yang ada di badannya langsung tidak berfungsi seketika. Karena airnya sudah datang. Maka dia wajib untuk berwudhu kembali. Kemampuan tayamum itu lebih kecil dibandingkan ke dahsyatnya wudhu. Makanya tayamum saja yang ada lagunya, suci dalam debu. Kalau wudhu nggak ada lagunya. Sampai dibuat lagu akhirnya dia. Nah, jadi betul dia harus dua
Nah sebetulnya inilah, ini yang perlu difahami waktu kita umrah, haji, di pesawat itu kan kita jamak sholatnya. Berarti tayamumnya harus 2 aslinya. Gitu nah. Jadi kalau kita tayamum di pesawat, sholat zuhur, rencananya lanjut dengan sholat asar, tayamum lagi itu habis itu, gitu. Karena sekali lagi tayamum tidak kuat dia menahan untuk 2 sholat, dia per sholat, gitu. Bisa dipahami, Ibu? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, yang ingin kami tanyakan tentang musafir. Kalau nggak salah kemarin musafir itu kan batasnya 4 hari. Kalau misalkan kita haul di Banjar tuh perjalanan kita dari berangkat sampai pulang tuh bisa 7 atau 8 hari. Itu sisanya seperti apa Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selama dia di perjalanannya lah, bukan sudah sampai di tujuan, maka itu tidak ada batasan hari. Selama dia memang di perjalanannya, artinya, dan itu tidak dihitung 1, 2, 3 harinya itu enggak. Jadi selama kita di perjalanan yang benar-benar berjalan, artinya tidak menginap di satu tempat, maka itu betul-betul musafir bahasanya. Itu berlaku terus yang namanya jamak dan qasar. Adapun ketika sudah sampai tujuan, kayak tadi misalkan ke Banjar. Nah, yang dihitung 4 hari itu ketika sudah persis sampai di Banjarnya. Nah, terhitunglah 4 hari ke depan dia akan kalau lebih daripada itu maka dia berstatus sudah tidak lagi sebagai musafir. Nah 4 harinya ini tidak dihitung hari jalan lah. Hari jalan itu sendiri. Jadi misalkan kita berangkat dari sini hari Senin. Tuh hari Senin tuh berarti hitungannya hari yang jalan itu. Nah, sampai ke Banjar di hari Senin yang sama sebetulnya. Tapi karena itu masih hitungan hari jalan, belum terhitung satunya. Bisa dipahami? Nah berarti mulai hari Selasa hitungannya, mudahnya begitulah. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tuh. Ketika hari Sabtunya itu sudah masuk hari kelima, Sabtu, Ahad, Senin dan seterusnya itu berarti itu sudah tidak lagi sebagai musafir. Artinya kebolehan untuk menjamak dan mengqasar sudah tidak ada pada diri orang itu. Harus normal sudah sholatnya. Zuhur kayak biasa di waktunya. Nanti pas giliran asar baru sholat lagi 4 rakaat normal seperti biasa. Tapi begitu dia pulang misalkan 2 hari tambahannya berarti hari kelima dan hari keenam. Hari ketujuh dia pulang. Begitu dia pulang di perjalanan ini berlaku lagi jamak qasar lagi. Gitu. Untuk perjalanannya, tapi yang berlaku 4 hari itu di tempat dia sudah menginap itu. Lah, itu kalau dari awal, kalau niatannya memang dari awal asalnya 4 hari aja. Tapi kalau dari sini kita ini sudah tahu akan menginap di sana kurang lebih 5 sampai 6 hari. Maka yang boleh menjamak mengqasarnya selama jalannya aja. Sampai tujuannya enggak ada lagi jamak qasar. Kenapa? Karena niatnya sudah 5 sampai 6 hari tadi. Bisa dipahami? Bukan 4 hari pertama dulu boleh jamak qasar, nanti hari kelima baru tidak. Tidak, bukan begitu. Tapi memang niat awal dari sini berangkat ke Banjar. Berapa hari rencana di sana? Mungkin sekitar 5-6 hari. Sudah berarti itu kalau sampai Banjar nggak ada jamak qasar lagi. Normal kayak biasa sudah. Kalau dari awal sudah niatnya begitu. Tapi kalau dari awal niatnya 4 hari aja memang, lalu di sana ada perubahan jadwal, ada kondisi tertentu, berarti 4 hari pertama itu ya boleh saja. Perubahannya pun di akhir-akhir di hari keempat baru nggak jadi pulangan hari ini, besok baru pulang atau 2 hari berikutnya baru pulang. Nah 2 hari itu yang normal sudah.
Bisa dipahami lah. Tapi untuk jalannya pasti boleh. Berapa lama rencana ke Banjar? Sebulan. Selama di perjalanan tetap boleh menjamak mengqasar untuk jalannya. Yang tidak berlaku lagi sudah sampai tujuannya ketika waktunya terlalu lama tadi. Maaf Ustadz, memang masuk di penginapan sholat seperti biasa. Terus di sana kan kita ziarah lagi beberapa tempat hampir seharian. Bilang Ustadz itu waktunya dihitung juga hampir 80 kilo. Jadi di sana tetap di jamak qasar juga. Betul. Kalau dari penginapan ini misalkan menuju ke beberapa titik tempat itu yang mana jarak ini cukup jauh. Maka selama jarak ini terpenuhi lagi, menjamak mengqasar dalam prosesnya itu, ya betul bisa. Yang penting jaraknya terpenuhi lagi, masafah namanya, jarak tempuhnya itu. Boleh, betul. Itu hari pertama. Hari kedua ke tempat yang berbeda, tapi jaraknya juga sama jauh, ya tetap jamak qasar lagi. Hari keempat begitu, hari-hari begitu. Sebulanan gitu, ya nggak apa-apa. Ya, karena misalkan memang ada tempat-tempat yang dituju atau ziarah-ziarah tersebut. Dan ziarah bagian daripada perjalanan mubah sifatnya, artinya bukan untuk maksiat. Ya, tentu saja boleh, tidak ada masalah. Mungkin seperti itu. Tadi dari beliau. Oh, ada dari ibu lagi. Oh, silakan. Baik. Terang betul harinya sudah? Cara hari ini berarti. Nggih, Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lumayan lah. Nggih. Masuk keluar kota kita ini. Jauh sedikit di belakangan. Hanya begini, ini masalah minum. Kalau sekali minum air putih itu mendapat kebaikan sampai 50 kali. Ini prosesnya begini. Apa nih? Kalau kita minum kemudian pakai tangan kanan, dapat 10 kebaikan. Kemudian kita minum duduk, dapat lagi 10 kebaikan. Sudah 20 ini. Kemudian kita sebelum minum tuh meneguknya sampai 3 kali. Iya. Dapat lagi suatu kebaikan. Terus habis itu begitu kita minum, kita membaca bismillah. Kemudian setelah minum mengucapkan alhamdulillah. Jadi sampai 5 kali dapat 50 kali. Apa iya atau bagaimana gitu? Itu yang pernah kita dengar itu. Terima kasih. Jadi benar, kadang kita inilah melihat sesuatu yang sudah terbiasa sebetulnya kan biasa sekali bagi kita. Tapi dalam Islam semua itu benar, ada hitungan penghargaan bagi orang-orang, bagi kaum muslimin ini. Saking baiknya Allah itu, maha pemurahnya Allah, dan mudahnya agama ini sebetulnya benar. Sebagaimana orang yang, kata Gus Bahan gini, orang yang malam itu tidur sepanjang malam, dia tidur sepanjang malam itu ternyata itu dianggap sebuah kebaikan. Kenapa? Karena malam itu dia tidak melakukan keburukan. Itu lawannya kan adalah karena dengan tidurnya dia justru dia tidak kelayapan, tidak melakukan hal-hal buruk, tidak ngambil mangga orang dan lain sebagainya itu. Maka itu ternyata tetap bernilai di sisi Allah gitu. Apalagi ditambah dengan niat-niat baik dari orang-orang tersebut. Jadi tadi ketika ditanya minum dengan tuntunan yang sudah ada dalam agama ini, dipegang gelasnya dengan tangan kanan, lalu kemudian meminumnya dengan bismillah dalam posisi tidak berdiri, dan dia faham semua itu dari agama memang yang mengajarkan tata cara itu, dilakukannya memang untuk menjalani tuntunan agama, benar itu sebuah kebaikan
Yang kalau kemudian oleh sebagian ulama dibahasakan 10 kebaikan, 10 kayak gitu. Jadi benar. Artinya sebetulnya jalan menuju untuk mendapatkan surga itu banyak mudah sebetulnya. Ya tentunya bagi mereka yang faham dan bagi mereka yang mau mengikuti tuntunan agama ini. Jadi benar, niatkan saja. Apalagi yang jelas-jelas berjamaah di masjid, jelas-jelas sholat 5 waktunya, jelas-jelas i'tikafnya, jelas-jelas taklim pengajiannya, itu semua kebaikan besar sekali. Makanya itulah yang membuat orang-orang beriman itu disebut apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu tidak khawatir gitu nah, mereka itu tidak bersedih hati karena mereka yakin Allah itu Maha Penyayang dan banyak peluang untuk dapat kebaikan-kebaikan itu. Yakin saja dalam diri bahwa Allah menyayangi kita, Allah kemudian akan mengantarkan kita, memasukkan kita dalam surga. Bersangka baik dengan itu. Jadi dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan tersebut. Artinya tadi bahwa di satu sisi setiap apapun selama memang sesuai tuntunan agama tadi, dia bernilai kebaikan di sana, tidak disia-siakan. Hal-hal seperti itu bahkan sifatnya ringan sekali. Betul. Jadi makanya ada hadis la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menganggap remeh, menganggap enteng sebuah kebaikan sekecil apapun itu. Apa saja itu. Jangan masalah itu aja, kecil aja itu. Enggak. Di Islam itu apapun semuanya ada hitungannya, ada penilaiannya, ada kebaikan yang siap dibalas dari setiap ketaatan yang dilakukan itu. Mungkin itu. Oh lagi ada tambahan. Ini ada sambungannya lagi Pak Ustaz. Oh tapi ada sambungan, boleh. Silakan. Ya. Ini pokoknya siapa yang bertanya apapun yang ditanyakan, kemudian yang mendengarkan ya menjadi amal, menjadi pengetahuan. Ini begini, kita kan selama hidup ini selalu sibuk. Mengabdi dengan orang tua tuh kadang-kadang terbatas, bukan tidak mau bakti dengan orang tua, tapi terbatas karena kesibukan. Jadi saya pernah dengar itu di radio atau di mana itu pernah lama sudah. Ini begini, walaupun orang tuanya sudah meninggal, tapi kita bisa berbakti kepada orang tua. Caranya begini, apabila habis sholat wajib itu kita selalu mengucapkan Rabbi pilih wali walidayya wa mahum kama rabbayani shaghira itu. Jadi sama dianggap kita berbakti seperti kita masih hidup gitu dengan orang tua gitu. Apa iya atau bagaimana gitu? Makasih. Jawabannya iya. Sudah selesai. Iya betul. Beliau perlu validasi aja bahasanya sifatnya benar. Jadi bahkan ada ginilah, mohon maaf, ada ungkapan ulama, bila ada orang sebagai seorang anak dalam satu hari satu malam ini kurang 5 kali mendoakan orang tuanya, dianggap anak ini belum bakti ke orang tua. Bahkan dengan bahasa yang lebih kasar, dianggap durhaka ke orang tua. Jika dalam sehari semalam kurang 5 kali mendoakan kedua orang tua itu. Nah itu hampir mirip sebetulnya apa yang beliau maksud. Karena kalau kita sholat 5 waktu, lalu kemudian setiap sholat itu sekali saja, berarti kan terpenuhi sebetulnya 5 kali itu. Karena kita kan sholat itu berharap Allah merahmati kita kan. Lalu bagaimana mungkin kita berharap ingin dirahmati Allah, sementara kita tidak memikirkan bagaimana nasib kedua orang tua kita gitu. Makanya dia memikirkan dirinya, dianggap durhaka ketika tidak memikirkan orang tuanya gitu. Makanya diminta untuk minimal dengan bahasa doakan kedua orang tuanya dalam sehari semalam setidaknya tidak kurang daripada 5 kali itu. Ya tadi termasuk dengan dianggap berbakti akhirnya. Bahkan orang tua yang sudah meninggal sekalipun itu sudah dianggap berbakti dengan doa yang terus dibaca setiap selesai sholat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau dengan bahasa yang biasa saja, dengan bahasa Indonesia.
Ya Allah, mudah-mudahan Kau ampuni segala dosa kedua orang tua hamba. Misalkan seperti itu. Maka itu bagian daripada bentuk baktinya seorang anak kepada orang tuanya. Dan mohon maaf, tidak semua kita orang tua, tapi pasti semua kita punya orang tua. Nah, tidak semua kita orang tua, tapi pasti semua kita terlahir dari kedua orang tua. Nah, artinya kita pasti punya orang tua. Kecuali yang saya tahu keras sakti yang lahir dari batu. Batunya pecah, keras sakti keluar. Kalau kita ini bukan keras sakti, berarti ada orang tua kita. Nah, mudah-mudahan Allah berikan tempat terbaik orang tuanya yang sudah meninggal. Allah lapangkan alam kubur mereka. Allah tempatkan mereka di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya yang masih hidup, mudah-mudahan bisa berbakti, bisa melayani mereka dan memberikan yang terbaik untuk mereka semasa mereka masih hidup. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sholat apa? Sholat Isya. Oh, asar. Nah, insyaallah kita mengqadha daripada sholat asar. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.